Terburu-buru bukan berasal dari iblis, terburu-buru adalah iblis. Pekerjaan bayangan adalah jalan dari pejuang hati. Apapun yang ditolak dari dalam diri, muncul di dunia sebagai sebuah peristiwa. Dunia akan menanyakan siapa Anda, dan jika Anda tidak mengetahuinya, dunia akan memberitahu Anda. Intuisi adalah persepsi melalui alam bawah sadar yang memunculkan ide, gambaran, kemungkinan baru, dan jalan keluar dari situasi yang terhambat. Potensi terbesar untuk pertumbuhan dan realisasi diri ada pada paruh kedua kehidupan. Saat Anda menghadapi tembok, tanamkan akar seperti pohon, sampai kejelasan datang dari sumber yang lebih dalam untuk menembus tembok itu dan tumbuh. Pekerjaan nyata diselesaikan dalam keheningan dan hanya menyentuh pikiran segelintir orang. Semua fanatisme adalah keraguan yang ditekan. Tuhan masuk melalui luka itu. Pendulum pikiran bergantian antara akal sehat dan omong kosong, bukan antara benar dan salah. Menghadapkan seseorang dengan bayangannya sendiri berarti menunjukkan cahayanya sendiri. Seseorang harus mampu membiarkan segala sesuatunya terjadi. Dasar dari semua penyakit mental adalah keengganan untuk mengalami penderitaan yang wajar. Mungkin aku sendiri adalah musuh yang perlu dicintai. Manusia tidak tahan dengan kehidupan yang tidak berarti. Dokter hanya efektif jika dia sendiri yang terkena dampaknya. Hanya dokter yang terlukalah yang dapat menyembuhkan. Dipanggil atau tidak, Tuhan selalu ada. Kita tidak bisa menjalani kehidupan sore hari sesuai dengan program kehidupan pagi hari, karena apa yang pada pagi hari benar, pada malam hari akan menjadi suatu kebohongan. Agama adalah pertahanan melawan pengalaman akan Tuhan. Iman, harapan, cinta, dan wawasan adalah pencapaian tertinggi dari usaha manusia. Hal-hal tersebut ditemukan berkat pengalaman. Hal terkecil yang memiliki makna lebih berharga dalam hidup daripada hal terbesar tanpa makna. Ilmu pengetahuan tidak hanya bergantung pada kebenaran, tapi juga pada kesalahan. Apa yang tidak kamu sadari akan datang kepadamu sebagai takdirmu. Apa yang kamu sadari, entah itu yang kamu inginkan atau tidak, adalah takdirmu. Seandainya saya membiarkan gambar-gambar itu tersembunyi di dalam emosi, saya mungkin akan tercabik-cabik olehnya. Orang yang sehat tidak menyiksa orang lain. Umumnya, orang yang disiksalah yang berubah menjadi penyiksa. Kapasitas untuk melakukan dialog batin merupakan batu ujian bagi objektivitas lahiriah. Sebagai seorang anak, saya merasa sendirian, dan saya masih sendirian, karena saya mengetahui banyak hal dan harus memberi petunjuk pada hal-hal yang tampaknya tidak diketahui oleh orang lain, dan sebagian besar tidak ingin diketahui oleh orang lain.
Tidak ada yang lebih mempengaruhi kehidupan seorang anak selain kehidupan orang tuanya. Hal-hal yang tidak terduga dan luar biasa adalah milik dunia ini. Hanya dengan demikianlah hidup menjadi utuh. Setiap orang mampu memberikan senyuman. Kita perlu lebih memahami sifat manusia, karena satu-satunya bahaya yang ada adalah manusia itu sendiri. Perlawanan terhadap massa yang terorganisir hanya dapat dilakukan oleh orang yang individualitasnya terorganisir dengan baik seperti halnya massa itu sendiri. Manusia adalah mikrokosmos dari makrokosmos. Tuhan di bumi dibangun berdasarkan pola Tuhan di alam. Namun kesadaran universal dari ego yang sebenarnya melampaui jutaan kali lipat kesadaran diri dari ego pribadi dan ego yang palsu. Bagaimana jika saya menemukan bahwa pengemis yang paling miskin dan pelanggar yang paling kurang ajar semuanya ada di dalam diri saya? Dan bahwa aku membutuhkan bantuan dari kebaikanku sendiri, bahwa aku sendiri adalah musuh yang harus dicintai. Lalu bagaimana? Jadi mereka berbicara dengan santai tentang kemajuan dan kebahagiaan terbesar, lupa bahwa kebahagiaan itu sendiri akan diracuni jika ukuran penderitaan tidak terpenuhi. Dunia para dewa dan roh sebenarnya tidak lain hanyalah ketidaksadaran kolektif di dalam diriku. Tidak ada hal yang lebih buruk yang bisa terjadi pada seseorang selain dipahami sepenuhnya. Usia parubaya adalah waktu untuk melepaskan ego yang berlebihan dan merenungkan makna yang lebih dalam dari keberadaan manusia. Pertanyaan yang menentukan bagi manusia adalah, apakah ia berhubungan dengan sesuatu yang tidak terbatas atau tidak? Itulah pertanyaan yang tepat mengenai hidupnya. Diri adalah tujuan hidup kita, karena ia merupakan ekspresi lengkap dari kombinasi penting yang kita sebut individualitas. Kami ingin memiliki kepastian dan tidak ada keraguan, hasil dan tidak ada eksperimen, bahkan tanpa melihat bahwa kepastian hanya bisa muncul melalui keraguan dan hasil hanya melalui eksperimen menyeluruh. Ketidaksadaran ingin mengalir ke dalam kesadaran untuk mencapai cahaya, namun pada saat yang sama ia terus-menerus menggagalkan dirinya sendiri, karena ia lebih memilih untuk tetap berada di bawah sadar. Artinya, Tuhan ingin menjadi manusia, tetapi belum sepenuhnya. Kami menganggap berbahagialah orang-orang yang berdasarkan pengalaman hidup telah belajar untuk menanggung penderitaan tanpa dikalahkan olehnya. Penerbangan keluar angkasa hanyalah sebuah pelarian dari diri sendiri, karena lebih mudah pergi ke Mars atau ke bulan dibandingkan menembus keberadaan diri sendiri. Mungkin juga alam bawah sadar atau arketipe menguasai seseorang dan menentukan nasibnya hingga ke detail terkecil. Saya heran, kecewa, senang dengan diri saya sendiri. Saya tertekan, depresi, gembira. Saya melakukan semua ini sekaligus dan tidak dapat menjumlahkannya. Pelajarilah teori-teori Anda sebaik mungkin. Namun kesampingkanlah teori-teori tersebut ketika Anda menyentuh keajaiban jiwa yang hidup. Kesepian tidak timbul karena tidak ada orang yang mengenal seseorang.
namun karena ketidakmampuan mengkomunikasikan hal-hal yang tampaknya penting bagi diri sendiri, atau karena menganut pandangan tertentu yang tidak dapat diterima oleh orang lain. Kutipan mana yang paling kalian sukai? Silakan komentar di kolom di bawah ini. Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe untuk menonton video orang sukses lainnya. Terima kasih sudah menonton.